Walking alone, the streets are empty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, untuk kelas A, 2A dan 2B, hari ini kita melaksanakan perguruan lewat YouTube ya, karena ini di bulan puasa. Tentu saja mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, namun kita tidak substansinya kita akan memahami ya. Kali ini kita akan berbicara tentang komunikasi bisnis ya, yang mana komunikasi bisnis ini sangat penting. Tentu saja kita akan menyampaikan tentang komunikasi bisnis. Hari ini kita akan berbicara tentang komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis. Tentu saja ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali, karena di dalam kita berorganisasi, tentu saja kita akan melakukan berkomunikasi, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Oke, kita coba untuk bagaimana pentingnya komunikasi. Nah, organisasi itu terdiri dari atas sejumlah orang yang saling berinteraksi ya, saling tergantung satu sama lain. Interaksi dan ketergantungan memerlukan koordinasi, dan selanjutnya koordinasi mensyaratkan komunikasi. Nah, interaksi ini terjadi antara pimpinan organisasi dan pimpinan dengan karyawan, dengan audien, baik itu di dalam maupun di luar organisasi, karena setiap organisasi itu adalah terjadi proses komunikasi dalam berbagai bentuk dan pola. Nah, sedikit saya jelaskan, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam organisasi kumpulan orang, yang mana ini adalah sebuah bentuk ya, sebuah bentuk lembaga ya, lembaga. Tentu saja kalau kita berbicara bisnis itu adalah kita bicara tentang bagaimana ini organisasi bisnis ya. Nah, kita pasti saling berkomunikasi. Tentu saja baik itu pimpinan ya, atau pimpinan kepada staf di bawahnya selalu koordinasi, baik secara informal, formal, dan juga dengan organisasi yang lain, baik itu adalah eksternal. Oke, kita lanjutkan karena waktunya singkat. Nah, kalau kita melihat komunikasi menurut ruang lingkupnya, maka menurut ruang lingkupnya terjadi komunikasi dibedakan menjadi, tadi saya sebutkan bahwa komunikasi internal, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi perusahaan, yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi saja. Nah, kalau ini penjelasannya adalah kita akan berkomunikasi satu sama lain dalam satu lingkup, yaitu satu organisasi. Kita sebut komunikasi internal. Nah, kemudian tentu saja ada komunikasi eksternal. Jadi kalau internal pasti ada eksternal ya. Eksternal yaitu pertukaran informasi terjadi antara organisasi dengan pihak luar seperti kreditur, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Karena di dalam organisasi bisnis itu adalah sebuah produk ya, ada produk yang harus laku dijual, maka kita pasti membutuhkan dengan orang lain ya, dengan pemasok, dengan pelanggan, atau dengan kreditor. Jadi ini yang disebut komunikasi eksternal. Memang kalau kita dalam teori kita harus menyampaikan seperti ini ya, tetapi prakteknya ya kita berhubungan dengan orang lain begitu ya. Oke. Nah, komunikasi internal maupun eksternal dapat berlangsung melalui saluran formal maupun informal. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya. Jadi kalau internal, eksternal, ada informal dan formal. Nah, ini perbedaannya sangat tipis ya. Coba kita lanjutkan. Nah, kalau komunikasi formal, tentu saja komunikasi resmi ya. Berarti ini mengikuti rantai perintah dalam struktur organisasi.
suatu perusahaan. Komunikasi yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasi dapat itu terjadi secara vertikal maupun horizontal. Nah, kalau formal, tentu saja ini sudah diatur dalam sebuah bagian organisasi secara struktural. Maka ini resmi. Artinya, kalau formal itu berarti kita setiap langkah kita berbicara, kita berkomunikasi berdasarkan SOP-nya, aturannya. Itu kalau formal ya. Nah, kemudian ada komunikasi informal. Komunikasi ini terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan mengabaikan hierarki organisasi. Nah, jadi kalau kita masih informal, berarti ini komunikasi tidak baik. Bisa itu berbicara tentang apa saja, ya, dan itu tidak melihat hierarki. Artinya kita tidak melihat antara satu dengan yang lain itu seperti kita santai itu ya. Jadi seperti kita informal itu seperti kita tidak memandang, yang penting kita berbicara, ya kita bisa berbicara di ruang, kita tidak waktu dalam jam kerja. Kita bisa bicara di ruang-ruang yang lain, ya baik itu sambil namanya informal, bisa duduk, bisa berdiri, terserah. Ini pertemuan yang informal, jadi agak lunak, jadi tidak kita menghilangkan hierarki organisasi. Ya, itu ya, paham maksudnya ya, oke. Kemudian kita harus melihat komunikasi secara formal berdasarkan strukturnya, ya. Jadi kalau kita melihat komunikasi yang mengalir sepanjang garis, ya. Jadi kalau formal itu harus ada komando tingkat hierarkinya dalam struktur organisasi yang tadi saya sebutkan di seluruh jaringan formal, internal, informal mengalir dalam 3 arah. Arah yang pertama adalah aliran ke arah bawah, komunikasi dari atas ke bawah, ya, top down. Kemudian aliran dari atas, dari arah atas, kemudian ke bawah, ke atas, dan ini adalah bottom up atau komunikasi bisa ke atas, bisa ke bawah, ya. Kemudian kalau aliran horizontal berarti ini adalah kita antar, berarti begini, antar misalkan bagian produksi dengan bagian keuangan atau bagian penjualan, ini interaksi. Kalau interaksi secara dari atas ke bawah, ya, maka kita dari direktur yang paling tinggi dapatkan sesuai dengan, kalau kita berbicara tentang kita direktur itu bisa komunikasi dengan bagian keuangan, bagian administrasi atau bagian produksi. Nah, kemudian mereka mempunyai jaringan ke bawah. Sehingga ketika ini komunikasi dijalankan, maka bisa direktur itu ingin tahu keuangan dan ke bawahnya, maka harus melalui garis komando. Ya, jadi tidak langsung. Kalau ini formal ya, kalau ini formal. Tetapi kalau informal ini bisa dilakukan di luar ini, di luar hierarki, di luar komando. Kita berbicara secara horizontal dengan siapa saja itu ya. Jadi dari sinilah ya kita harus memahami ya bahwa di dalam teori komunikasi memang ada berbagai cara agar kita tidak salah arah. Ya, tidak salah arah dalam menjalankan tugas. Kita punya namanya standar operasional prosedur. Ada yang namanya adalah yang disebut azab atau etika. Ya, dalam itu ada etika. Oke, saya kira itu ada sekalian ya. Waktu dengan singkat ini mudah-mudahan ada yang memahami. Yang penting kita sedikit, dan besok kita ketemuan ke depan kita akan lanjutkan tentang komunikasi formal ya, secara komando, secara struktur organisasinya. Kali ini kita tadi sudah
menyampaikan bagaimana pentingnya sebuah komunikasi di dalam sebuah organisasi. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.